Selamat pagi anak-anak, senang sekali hari ini Ibu Elkin kembali menyapa anak-anak dalam pelajaran agama Katolik. Semoga anak-anak yang berada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita siapkan hati, menyiapkan sikap kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berdoa kepada Allah. Kita lihat pada gambar anak-anak sedang berdoa. Anak-anak berdoa berarti berbicara kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Allah, anak-anak. Selain kita berbicara, kita juga mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Biasanya kita dengarkan melalui sabda Tuhan. Sabda Tuhan ada di mana? Ada di dalam kitab suci. Anak-anak berdoa bisa dilakukan sendiri, bisa juga bersama. Anak-anak bisa berdoa bersama Bapa dan Mama, Opa, Oma, teman-teman, dan sesama yang ada di sekitar anak-anak. Anak-anak biasanya doa itu ada isinya. Nah, kira-kira apa isi doa? Ada 3 isi doa yang sering kita sampaikan. Yang pertama, doa pujian. Yang kedua, doa syukur. Dan yang ketiga, doa permohonan. Berikut, Ibu Eltin akan memberikan contoh isi dari doa. Nah, misalnya Olive sedang merayakan hari ulang tahun ibunya. Nah, ketika merayakan ulang tahun ibunya, Olive berdoa kepada Allah. Doanya begini, anak-anak. Bapa yang maha baik, puji dan syukur atas kehadirat-Mu, sebab Engkau telah memberiku orang tua yang baik. Ya Bapa, pada hari ini ibuku merayakan ulang tahun. Semoga ibuku selalu sehat dan mendapat berkat dari-Mu. Amin. Anak-anak, kira-kira ketika Bapa dan Mama ulang tahun, apakah anak-anak mendoakan Bapa dan Mama? Nah, mulai sekarang Ibu Eltin mau mengajak anak-anak, ketika Bapa dan Mama ulang tahun, anak-anak seharusnya mendoakan Bapa dan Mama. Nah, anak-anak, dari teks doa yang diucapkan Olive ini, kita akan melihat kira-kira apa saja isi doa pujian, doa syukur, dan doa permohonan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, doa pujian. Di sini Olive mengucapkan bahwa Bapa adalah Bapa yang baik.
Lalu doa syukur, Olive mengucapkan kepada Allah, kepada Bapa, karena telah memberi orang tua yang baik. Dan Olive bersyukur ibunya boleh merayakan ulang tahun. Lalu doa permohonan, Olive mendoakan semoga ibunya yang merayakan ulang tahun selalu sehat dan mendapat berkat. Nah, anak-anak, dari contoh berikut ini, anak-anak apakah sudah mengetahui apa isi doa pujian, doa syukur, dan doa permohonan? Oke anak-anak, selanjutnya Ibu Eltin akan mengajak anak-anak untuk menonton kisah dari Santa Teresia dari Avila, seorang santa yang mendapat berkat, mendapat anugerah dari Allah untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan kisah Santa Teresia dari Avila. Teresia dilahirkan di Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret tahun 1515 sebagai seorang gadis kecil di rumah keluarganya yang kaya. Teresia dan kakaknya Rodrigo suka sekali membaca riwayat hidup para kudus dan para martir. Bagi mereka, tampaknya menjadi martir adalah cara mudah untuk dapat pergi ke surga. Oleh karena itu, kedua anak tersebut secara diam-diam berencana untuk pergi ke Tanah Mor. Saat menapaki jalan, mereka berdoa agar boleh wafat bagi Kristus. Tetapi mereka belum jauh dari rumah ketika bertemu dengan paman mereka. Seketika itu juga sang paman membawa mereka pulang ke pelukan ibunya yang sudah teramat cemas. Kemudian Teresia dan kakaknya bermaksud untuk menjadi pertapa di pekarangan rumah mereka. Rencana ini pun tidak berhasil. Mereka tidak dapat mengumpulkan cukup banyak batu untuk membangun gubuk. Santa Teresia sendirilah yang menuliskan kisah masa kecilnya yang menggelikan itu. Namun demikian, ketika Teresia tumbuh menjadi seorang gadis remaja, ia berubah. Ia membaca buku-buku novel dan kisah-kisah roman hingga ia tidak punya banyak waktu lagi untuk berdoa. Ia lebih banyak memikirkan cara merias serta mendandani diri agar tampak cantik. Tetapi setelah ia sembuh dari suatu penyakit parah, Teresia membaca sebuah buku tentang Santo Hieronymus yang hebat. Pada saat itu juga ia bertekad untuk menjadi pengantin Kristus. Ketika menjadi seorang biarawati, amatlah susah bagi Teresia untuk berdoa. Selain itu, kesehatannya pun buruk. Ia menghabiskan waktunya setiap hari dengan mengobrol tentang hal-hal yang remeh. Suatu hari, di hadapan lukisan Yesus, ia merasakan suatu kesedihan yang mendalam bahwa ia tidak lagi mencintai Tuhan. Sejak itu, ia mulai hidup hanya bagi Yesus. Tidak peduli betapapun besar pengorbanan yang harus dilakukannya. Sebagai balas atas cintanya, Kristus memberikan kepada Santa Teresia karunia untuk mendengarnya berbicara. Ia juga mulai belajar berdoa dengan cara yang menggagumkan. Santa Teresia dari Avila terkenal karena mendirikan biara-biara Karmelit yang baru. Biara-biara tersebut dipenuhi oleh para biarawati yang rindu untuk hidup kudus. Mereka banyak berkorban untuk Yesus. Teresia sendiri memberi teladan kepada mereka. Ia berdoa dengan cinta yang menyala-nyala dan bekerja keras melakukan tugas-tugas biara. Santa Teresia adalah seorang pemimpin besar.
dan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus serta gerejanya. Ia wafat pada tahun 1582 dan dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15 pada tahun 1622. Pada tahun 1970, ia digelari pujangga gereja oleh Paus Paulus ke-6. Anak-anak, setelah mendengarkan kisah Santa Teresia dari Avila, Ibu Eltin mau menjelaskan sedikit. Ketika Santa Teresia dari Avila mulai membaktikan seluruh hidupnya kepada Yesus, Yesus memberikan rahmat kepadanya untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Yesus. Kita bisa belajar dari Santa Teresia, yaitu kepercayaan yang besar akan penyelenggaraan Tuhan kita. Ia menulis bahwa seseorang yang memiliki Tuhan tidak kekurangan apapun. Mari anak-anak, kita hendaknya meneladani sikap dari Santa Teresia dari Avila. Santa Teresia juga menjelaskan arti doa anak-anak. Bagi Santa Teresia, doa merupakan sebuah ungkapan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Selanjutnya anak-anak, Ibu Eltin akan mengajarkan bahwa dalam kitab suci, Yesus telah mengajar dan memberikan contoh bagaimana berdoa. Lalu bagaimana kita berdoa anak-anak? Yesus mengajarkan kita cara berdoa yang baik. Yesus mengajarkan kepada kita doa yang sangat indah, yaitu doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami, kita berbicara kepada Tuhan sebagai Bapa, seperti Yesus sendiri yang memanggil Bapa. Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anak-anak-Nya. Yesus mengajarkan kepada kita, jika berdoa, berdoalah secara singkat, karena Bapa di surga mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Oke anak-anak, berikut ini Ibu Eltin menampilkan tugas yang harus anak-anak kerjakan. Tugasnya sebagai berikut anak-anak. Ibu Eltin akan membacakan bacaan berikut ini. Pada tanggal 26 Januari, seluruh siswa kelas 1 dan 2 berkumpul bersama di aula sekolah guna melaksanakan ibadat bersama memperingati pesta Santa Angela. Dalam ibadat tersebut, Ibu Eltin memanjatkan doa, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kami memuji Dikau karena Engkau Bapa yang baik dan penyayang. Kami juga bersyukur kepadamu karena pada tanggal 27 Januari kami akan merayakan pesta Santa Angela sebagai pendiri biara Santa Ursula. Kami mohon kepadamu, kiranya kami semua anak-anakmu menjadi anak yang rajin belajar, rajin berdoa, menghormati orang tua dan sesama kami, sebagaimana yang diinginkan oleh Santa Angela. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin." Berdasarkan isi doa yang diucapkan oleh Ibu Eltin di atas, tulislah isi doa yang menyatakan doa pujian, doa syukur, dan doa permohonan. Anak-anak, tugas ini anak-anak kerjakan di rumah dan mengirimkannya melalui WA pribadi Ibu Eltin.
Selamat mengerjakan tugasnya anak-anak. Anak-anak, Ibu Eltin akan membacakan rangkuman materi hari ini. Berdoa berarti kita berbicara kepada Allah. Selain berbicara, kita juga diharapkan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Berdoa bisa dilakukan sendiri atau bersama. Ada 3 macam isi doa, yakni doa pujian, doa syukur, dan doa permohonan. Yesus mengajarkan kepada kita, jika berdoa, berdoalah secara singkat, karena Bapa di surga mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kita bisa belajar dari Santa Teresia dari Avila, yaitu kepercayaan yang besar akan penyelenggaraan Tuhan kita. Karena seseorang yang memiliki Tuhan tidak kekurangan apapun. Oke anak-anak, maka demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa daerah Endelio. Mari kita siapkan hati dan anak-anak mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Emah kami eweta wawojie atambeja tau ada sai naja kau. Ola ukumumu kau mai sai daga kami. Ola fonga kambale sai lekatana sawe ngeregeta wawojie. Kajuka kami no leja-leja pati kami leja ina. Soli pati ampu salah kami. Ngere kami ngeni pati ampu leka ata eo salah doa noo kami. Mae tu kami leka ola gagi dosa tatau soi kami leka eo ree. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu Eltin. Semoga anak-anak senang belajar dengan Ibu Eltin. Terima kasih juga kepada Bapak Mama yang sudah mendampingi anak-anak di rumah. Salam sehat, semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati.